Mungkinkah orang-orang hebat ini jadi orang nomor satu di negeri ini? Siapa yang tidak kenal Ibu Susi Pujiastuti, seorang wanita nyentrik, pengusaha yang memiliki bisnis komersil pesawat, yang menjelajahi daerah-daerah terpencil Indonesia, dengan susi airnya. Wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini, pernah menjadi wanita Indonesia yang ditakuti para nelayan ilegal asing, baik kecil dan besar yang maling ikan di perairan Indonesia. Ibu Susi ini terkenal dengan jargon, tenggelamkan, saat pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Prestasinya selama menjabat menteri, mampu menyelamatkan banyak kerugian negara dari illegal fishing, dan melindungi harta laut Indonesia, walau akhirnya sayang beliau tidak dipakai lagi hanya karena ketidakcocokan dengan sang penguasa. Apakah sekaliber hebat Ibu Susi asal Jawa Barat ini, bisa dipilih jadi orang nomor 1 atau nomor 2 Indonesia? Lalu berikutnya, siapa yang tidak kenal dengan sosok milenial ini, yang walau usianya adalah pria dewasa berumur, namun gaya dan tampilannya bagai ala artis kekinian dengan tampilan super kece, rapi, modis dan update. Soal prestasi dan kepintaran sudahlah, gak bisa diragukan lagi. Beberapa kemajuan di Jawa Barat sudah dia torehkan, jejak-jejak kehebatannya bahkan bisa kita lihat di provinsi lain seperti Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan dan banyak daerah lainnya berupa bangunan monumental dan unik hasil rancangannya. Namun apakah Ridwan Kamil yang orang Sunda asli, bisa jadi orang nomor 1 Indonesia? Kemudian Anies Baswedan, mungkin Pacik tidak usah ceritakan lagi luar biasanya sosok ini, karena hampir semua video yang Pacik buat sebelum ini, banyak menceritakan Pak Anies Baswedan. Karena kekaguman Pacik padanya atas kemampuannya, cara berpikirnya, cara memimpinnya, prestasi-prestasinya, dan pastinya rekam jejaknya dari usia muda sampai saat ini. Jadi, Susi Pujiastuti, Ridwan Kamil atau Anies Baswedan, apakah bisa jadi Presiden Republik Indonesia ini? Apa yang ada dalam benak sebagian besar rakyat Indonesia? Mengapa memilih pemimpin dilihat hanya karena asal-usulnya bukan Jawa? Mengapa dilihat siapa garis keturunannya untuk tahu berdarah Jawa tahu tidak? Kalau dia adalah murni warga negara Indonesia, lahir dan besar di negeri ini, bisa dan lancar bahasa Indonesia, punya kemampuan, berpikir dan bertindak baik untuk Indonesia tanpa rekam jejak buruk, mengapa tidak boleh? Apakah Anda tahu, kalau Perdana Menteri Inggris saat ini adalah orang pertama yang memiliki garis keturunan India, lalu wali kota Londonnya adalah orang pertama yang memiliki garis keturunan Pakistan, dan Obama adalah orang pertama berdarah negro menjadi Presiden USA. Apa yang menyebabkan mereka terpilih? Pastinya karena kemampuan mereka memimpin, kemampuan diplomasi mereka, dan rekam jejak baik yang mereka sudah torehkan dalam perjalanan hidup, bukan karena bagaimana tampilan asal-usul mereka. Kapan negara ini lepas dari pandangan kolot berbau rasis? Kita hanya akan memperkecil peluang mendapatkan orang terbaik, buat memimpin bangsa Indonesia ini. Yang mampu membuat negara ini jadi hebat, rakyat makin sejahtera, negeri yang berkeadilan sosial, dan negara yang penuh perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk, kita bersama, bergandengan tangan untuk saling meyakinkan diri sendiri, keluarga, dan sekeliling kita, untuk mulai berpikir cerdas, dan bukan mementingkan sekedar perasaan dalam memilih pemimpin negeri ini. Ketelitian dalam memilih presiden, dapat kita lihat dari rekam jejaknya, cermati, dan jangan mudah tergoda dari berita-berita kebohongan, yang diberitakan berulang-ulang agar dianggap itulah kebenarannya. Yang harus kita ingat, pilihlah sosok pemimpin, yang memiliki rekam jejak baik, bukan pemimpin yang jejaknya disengaja direkam, seolah-olah dia baik, jangan terkecoh.